dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih menyertai kami dalam setiap proses kehidupan yang kami jalani. Tuhan Yesus berarti ibadah komsel kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Boleh teman-teman bantu aku share screen. Kita nyanyi, kita tahu bahwa kasih setia Tuhan yang kita rasakan buat kita kita nyanyi kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Oke, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak percaya lagi, tapi semua firman Tuhan pasti digenapi oleh Tuhan dan janjinya pasti iya dan amin. Kita bernyanyi biar bumi akan berlalu.
biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Saya kembalikan ke host Kak Angel. Oke, terima kasih Dara. Doa pemuda sudah ya, Dara? Sudah Kak. Oke. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Benyamin. Itu saya minta tolong dan anak bermain kita fokus kepada Tuhan. Tolong on game teman-teman dan kita supaya kita bisa lebih fokus sama Tuhan. Itu kami persilakan untuk Pastor Benyamin untuk firman-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maaf Kak, kesaksian dulu Kak dari Abang. Oke, sebelum saya firman kita akan mendengarkan kesaksian dari Kak Andli dan Sil. Kepada Kak Andli dipersilakan. Oke, shalom, haleluya. Wah, Shalom, Kak. luar biasa sekali. Shalom. Dengar WL yang Shalom, bagus. shalom. Luar biasa, orang-orang yang berbahagia terus di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Angli, yang mungkin masih belum tahu. Nama saya Angli Kansil, asli dari Bitung. Bitung, ya datang ke Jakarta, pengen jadi artis, saudara. Ternyata betul jadi artis, tapi ternyata ditangkap Tuhan untuk masuk penjara, saudara-saudara. Luar biasa. Dan saya anak sendiri, nggak ada kakak, nggak adik. Saya kesaksian langsung betapa luar biasa Tuhan itu
baik dalam kehidupan saya. Saya yang rusak begini dipakai Tuhan luar biasa, itu anugerah. Sampai hari ini kalau saya masih bisa bersaksi di Zoom, walaupun lewat Zoom, saya percaya nama Tuhan dimuliakan walaupun kita lewat Zoom ini. Karena saya percaya Tuhan Yesus dahsyat bagi kita semua. Nah, saya kesaksian kalau dulu saya ini seorang bajingan, saudara-saudara. SMP saya sudah masuk penjara. Dan waktu itu yang masukin penjara yaitu orang tua sendiri. Berarti betapa rusaknya ya. Betapa sangat rusak sekali. Mama udah nggak tahan. Wah udahlah, masukin aja di dalam penjara. Sampai kalau orang bilang kalau lulus SMA pun saya luar biasa orang bilang. Karena dari SMP sampai SMA saya itu bisa pindah-pindah sekolah. Ada 10 sekolah kali saya pindah. Ya, berarti betapa buruknya lah kehidupan. Ya, sampai kalau warga di kampung ini bilangnya kalau boleh Angli keluar dari kampung ini meresahkan warga di Bitung sana. Wah, tapi luar biasa ketika saya 18 tahun pemakai narkoba juga. Dan 2014 saya ditangkap di Rutan Salemba dan divonis 4 tahun 9 bulan. Nah, di dalam penjara saya ada orang bilang tambah bertobat, kalau saya enggak, malah tambah buruk, saudara. Saya tambah buruk. Nah, ada sekitar setahun saya udah masuk di dalam penjara, tiba-tiba saya dengar suara Tuhan. Saya dengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini sama saya, Angli baca firman. Wah, saya dengar suara Tuhan bukan seperti ada orang bilang kan di dalam roh. Saya dengar seperti Musa ngobrol sama Tuhan. Jadi Angli baca firman. Tiba-tiba saya jatuh sakit. Dan ketika saya sakit, saya bilang begini, Tuhan, saya mau bertobat kalau saya sembuh. Ketika saya sembuh, ya umur pertobatannya sekitar 2 minggu atau 1 bulan, saya narkoba lagi, saudara. Saya narkoba lagi. Sesudah itu saya narkoba lagi, saya dengar suara Tuhan yang kedua kali, Angli baca firman dan mengertilah. Nah, di situ saya bertobat lagi, saudara. Saya bilang, wah, saya dengar suara Tuhan. Kata teman, tolong dicek apakah itu dari Tuhan, apakah itu dari setan. Karena harus dicek. Saya bilang, tapi saya merasa ini dari Tuhan. Karena ada damai sejahtera ketika Tuhan berbicara, Angli baca firman, dan mengertilah. Nah, ada sesuatu yang unik. Ketika saya bertobat, jatuh lagi, saudara. Jadi nggak segampang yang kita pikirkan ketika kita bertobat. Apakah langsung bertobat? Apalagi saya seorang pemakai narkoba. Pemakai narkoba ini sangat luar biasa lah. Pastor Gary tahu bagaimana itu seorang narkoba itu. Aduh, luar biasa. Dan Pastor Gary tahu saya dari sebelum saya masuk penjara. Pastor Gary pun bilang, aduh ini anak ini susah kali, keras kepala juga. Beliau selalu menasihati saya, tapi saya masuk kiri, keluar kanan, saudara. Jadi ada satu ketika saya berlutut di dalam penjara itu, saya berlutut, Tuhan, kalau narkoba ini masih ada di dalam penjara, bagaimana saya mau bertobat? Sedangkan saya hari-hari lihat. Ada satu ketika waktu itu di Lapas Salemba, orang bilang waktu saya berlutut di gereja dan mengatakan, tolong hilangkan narkoba di penjara ini, orang bilang saya gila. Orang bilang, Angli gila, masa mau menghilangkan narkoba, sedangkan orang-orang yang narkoba di dalam penjara ini ya udah rahasia umum ya, udah rahasia umum. Koordinasi, saudara. Koordinasi dan bayar. Tapi satu ketika, 1 minggu kemudian, tiba-tiba ada pengumuman bahwa narkoba-narkoba di Lapas Salemba itu dikeluarkan, dipindahkan di Nusa Kambangan, dan lapas itu menjadi lapas percontohan. Luar biasa ya. Yang saya renungkan begini, di dalam penjara ada ribuan orang loh. Di dalam penjara ada ribuan orang, tapi Tuhan bela 1 jiwa. Saya di situ berkata, oh Tuhan Yesus berarti ada, dan Dia mau bela sama saya. Nah, saya mulai tinggalkan
mulai tinggalkan kehidupan lama. Dan coba saya mau baca firman Tuhan ya, di Keluaran 15. Mari kita sama-sama baca. Keluaran 15. Bentar. Anggi di share screen. Ya. Oleh share screen-nya. Kenapa? Ada share screen ditampilkan, bisa. Anggi sama Feby bisa. Oh, bentar, tunggu sabar. Sebentar. Oke. Saya juga ini Keluaran 15 ayat 27. Ayat 24 sampai 25, sorry. Ayat 24 sampai 25. Keluaran 15 ayat 24 sampai 25. Saya baca ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, maksud saya begini. Waktu saya baca firman itu, saya bilang, wah, kita harus tinggalkan semua. Kita harus tinggalkan apa yang menjadi enak sama kita. Waktu Tuhan bilang begini sama Musa, tongkatnya Musa itu tongkat kesayangan, saudara. Tongkat kesayangan sekali. Tapi Tuhan bilang begini, lempar tongkat kamu. Lempar kesayangan kamu. Kamu akan, dengan kesayangan kamu itu, aku akan memberi berkat sama kamu. Wah, saya bilang, oh iya ya. Tongkat kesayangannya Musa ini, tongkat kesayangannya Musa. Tapi Musa dengan iman, Musa lepas. Dan tongkat itu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya mulai tinggalkan kehidupan lama saya mulai lepas yang mungkin membuat saya nyaman, yang mungkin membuat saya enak. Saya lepas, saudara-saudara. Dan saya lepas, dan saya menjadi berkat. Ketika kita lepas semuanya itu, misalkan saya mulai menjauh dari teman-teman yang masih pakai narkoba, saya mulai lepaskan. Dan karena saya mulai baca firman, karena di luar firman kita saya nggak bisa jelaskan, pasti jatuh. Karena kalau orang seperti saya begini di luar firman pasti jatuh. Dan saya juga nggak sempurna, maksudnya kita nggak sempurna, tapi ketika Tuhan datang di dalam dan berbicara kepada saya, Angli, baca firman dan mengertilah. Artinya kita setiap manusia harus baca firman dan mengertilah, nggak boleh enggak, ya kan? Setiap hari kalau kita mau kenal memang benar-benar Tuhan, kita harus baca firman, saudara. Kita harus memang benar-benar nggak boleh enggak gitu. Nah, kalau kita memang betul-betul baca firman, doa, baca firman, saya mulai sungguh-sungguh, mulai tinggalkan misalkan yang enak-enak, misalkan mulai pergaulan yang enak-enak, mulai saya tinggalkan, saudara. Mulai saya melangkah pelan-pelan, nggak ada yang langsung. Dan apa yang saya dapat ketika saya dekat dengan Tuhan, banyak hal, saudara. Saya mulai ditawarkan sekolah Alkitab, saya mulai ditawarkan dengan segala sesuatu yang membuat damai sejahtera di dalam hidup saya. Mulai orang-orang yang mau menjatuhkan saya ini mulai menjauh, saudara. Nah, karena kenapa? Karena kita tetap stay terus di dalam Tuhan. Karena kalau kita memang mau benar-benar mengenal Tuhan, harus baca Alkitab, nggak boleh nggak. Harus benar-benar baca Alkitab. Nah, ya kesaksian yang saya dapat ini luar biasa. Satu jiwa, Tuhan tolong. Satu jiwa, Tuhan kok mau loh. Jadi saya nyatakan dalam kehidupan saya bilang berarti Tuhan peduli dengan satu jiwa. Tuhan peduli dengan namanya yang rusak ini. Saya rusak loh, saya nggak ada apa-apanya. Makanya saya bilang, Pastor Gary tahulah saya. Kalau saya itu nggak pakai tanya-tanya dulu kalau mau berantem, mau ribut. Tapi mulai saya rendah hati.
mulai saya kesombongan saya buang, saudara. Saya nggak sok pintar, saya di dalam Tuhan juga saya nggak mau sok pintar, saya nggak mau sok bagaimana, saya mau merendahkan hati. Ditegur mulai iya, diapa mulai iya. Itu kunci pertama, memang segala sesuatunya harus rendah hati dan memang rajin baca firman. Dan satu lagu ya, saya mau kesaksian, saya cipta lagu ini. Lagu ini saya cipta di dalam penjara, saudara. Dan saya kutip dari doa. Terima kasih Bapa, beri nafas dan kehidupan ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, glory bagi Raja. Kami tinggikan puji dan sembahkan. Semuanya karena kasih Bapa dan anugerahnya. Semuanya karena kasih Bapa dan anugerahnya. Mari kita sama-sama, semuanya karena kasih Bapa. Semuanya karena kasih Bapa dan anugerahnya. Dan anugerahnya. Semuanya karena kasih Bapa dan anugerahnya. Sekali lagi, semuanya karena kasih Bapa. Semuanya karena kasih Bapa dan anugerahnya. Semuanya karena kasih Bapa dan anugerahnya. Terima kasih. Aduh, mohon maaf ini kalau salah-salah karena baru lagi ini. Amin. Betul Amin. soalnya. Dahsyat. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap Iya, semangat. Kak. Oke, dikembalikan sama Jara. Satu lagi dipersilakan. Oke, Jara. terima kasih buat Kak Engwi Kansil. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tahu bahwa Bapa sentuh hati kita, ubahkan hati kita menjadi hati yang baru. Kita nyanyi Bapa sentuh hatiku. Sebentar ya. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya serahkan ke Pastor Benyamin. Oke, terima kasih dan shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan untuk saya, pengurus dalam hal ini Bapak atau Saudara Pastor Gary Morris, dan terima kasih sekali lagi dan bersyukur banget bisa mendengar kesaksian dari Bro Angli. Ya, bagaimana tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Saya sangat percaya itu doa-doa dari orang tua tidak sia-sia ya Bapak Ibu ya. Kalau firman Tuhan berkata air mata kita atau orang percaya ditabur ya, yang ditabur itu ditampung di kirbatnya Tuhan. Dan sesuai dengan pengkhotbah 3 dia bilang apa? Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin ya. Bapak Ibu, saya senang sekali ya. Sekali lagi suatu kehormatan bagi saya untuk melayani dalam komunitas ini, dan saya memberikan masukan Bapak Ibu ya. Saya bukan sok pintar atau tapi saya pernah memanage suatu komunitas dari sekitar 20 orang, sekarang ya puji Tuhan bisa berkembang gitu ya. Nah, apalagi saya tahu ini kita nanti di-upload ke YouTube ya. Nah, saya juga lagi baru membangun pelayanan. Nah, dan mungkin ada beberapa ya semalam ikut, ternyata saya baru lihat ternyata komunitasnya Pastor Gary ya, terima kasih ya. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya atau saudara-saudara lihat ya bagaimana dalam setiap ibadah itu kalau kita punya goal, kita memanage ya, setidaknya dalam ibadah itu kita harus ada rundown acara.
Ya, sama seperti tadi, maaf ya, saya bukan tipe orang mengkritik, tapi saya tipe orang mendidik, karena saya sudah banyak kasih belajar tentang bagaimana share screen, ya, bagaimana memanage di sebuah pelayanan lewat media Zoom, ya Bapak Ibu ya, saya sudah 2 tahun. Nah, dan biasanya kalau kita masukin ke atau upload di YouTube, nah tidak akan muncul kalau kita tidak buka itu ya, tidak buka kamera ya. Jadi sama seperti kita berusaha WL atau siapapun yang mengambil bagian di dalam doa itu harus buka kamera. Nah, jadi bisa di spotlight gitu ya, dan nanti di YouTube muncul gitu. Nah, kalau kita nggak spotlight, nah biasanya siapa yang bersuara, nah dia yang akan muncul, itu ya. Itu seperti itu kalau di YouTube, Bapak Ibu. Nah, seperti ini saya di spotlight, walaupun nanti ada Bapak Ibu buka kamera dan bersuara, nah saya tidak akan pindah, mengerti ya? Nah, di YouTube seperti itu. Nah, kemudian dalam hal kita misalnya share screen lagu-lagu atau juga tadi Alkitab, tadi memang lewat laptop, lewat ini ya, lewat apa HP ya. Nah, nanti di YouTube itu biasanya kelihatan kecil banget, nggak kebaca ya. Nah, kalau saya nanti saya share screen, yang biasanya kalau saya share screen untuk Alkitab biasanya lebih besar, kita ambil di Alkitab Mia seperti ini Bapak Ibu ya. Itu biasanya bisa kebaca ya. Tadi, nah itu ya, ini nanti di YouTube juga kita bisa gitu ya, di YouTube kita bisa kelihatan. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu, saudara-saudari ya, kita masih muda kebanyakan ya. Kita berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk semua hal, untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Bagi kami yang mengasihi Tuhan, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur kami ada lewat pelayanan media Zoom prayer meeting, di mana Tuhan ada satu persekutuan yang indah, di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan kami boleh mendengar di mana dahsyatnya Tuhan mengubah seseorang Tuhan, di mana kami bersyukur Tuhan, Tuhan mengasihi kami, Tuhan mencintai kami bagaikan domba yang hilang Tuhan. Engkau berinisiatif untuk mencari Tuhan, karena satu jiwa sesuai firman Tuhan berkata, apa gunanya seorang memiliki seisi dunia ini jika jiwanya binasa. Jadi kami tahu Tuhan betapa satu jiwa itu berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesaksian yang dahsyat, yang luar biasa, yang dialami Tuhan oleh saudara kami, Bro Angli Tuhan, menjadi berkat, menjadi motivasi bagi kami Tuhan, bahwa ketika kami melihat orang-orang yang mungkin terpinggirkan, yang mungkin tidak dihargai, kami melihat dari sudut pandang Tuhan, bahwa Tuhan justru menghargai, mengasihi setiap orang apapun kondisi dan keadaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat di mana Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hamba percaya ini sebuah kehormatan yang Engkau berikan bagi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan Tuhan, minyak yang baru, anggur yang baru, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, bukan karena kepintaran, kepandaian hamba-Mu, tapi sungguh-sungguh Tuhan, adalah hikmat Tuhan, adalah isi hati Tuhan, yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua di siang hari ini. Kuduskan hamba-Mu, hamba sadar Tuhan, hamba banyak sekali kelemahan, pelanggaran, ketidaktaatan Tuhan, tapi kami percaya sesuai firman-Mu, jika kami mengaku
mengaku dosa kami. Dan jika kami mengakui setiap kesalahan, maka Tuhan Kau adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni kami, menyucikan kami, melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, kami patahkan, kami Tuhan taklukkan setiap roh-roh Tuhan, coba-coba Tuhan untuk mengganggu, mencuri, membunuh, membinasakan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami bersepakat dalam nama Yesus Kristus. Kami patahkan, kami taklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah hati kami, siap Tuhan. Bagaikan Maria yang duduk di kaki Tuhan. Dan Tuhan berkata, Maria sudah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Biarlah spirit Maria ini ada di dalam setiap hati kami. Rindu, haus, bagaikan rusa yang merindukan air yang berair. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur buat momen menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya pada siang hari ini tema khotbah saya The Power of Word ya. Bapak Ibu seperti ini ya. Perkataan atau firman itu punya kuasa. Amin. Ya, sekali lagi perkataan atau firman Tuhan itu punya kuasa. Ya, seringkali Bapak Ibu kita ketika mengalami ya masalah persoalan itu menjadi sebuah bahasa familiar yang nantinya kita ketemu ya ketika kita diizinkan Tuhan mengalami proses, pasti saudara apa yang disampaikan? Ya udah berdoa aja. Ya udah kalau bisa masalah kesulitan itu berat atau mungkin saudara sudah sangat menekan hidup kita, selalu disampaikan berdoa atau kalau bisa berpuasa. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Tapi itu baik Bapak Ibu. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, jarang kita belajar tentang bagaimana ketika kita menghadapi satu masalah, satu persoalan, kita disuruh untuk memperkatakan atau mendeklarasikan firman Tuhan Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, jarang sekali. Padahal Bapak Ibu tahu dasar ya membangun atau bisa dibilang saudara ya segala sesuatu ini dijadikan karena apa Bapak Ibu? Tolong siapa yang bisa jawab? Segala sesuatu isi dunia ini dibangun dengan apa Bapak Ibu? Dengan firman pastor. Dengan firman, dengan perkataan. Amin. Ya. Justru itu di dalam Yohanes 1 ayat 1, 2, 3 dia berkata begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ya. Kalau ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia yaitu tinggal di dalam Yesus Kristus. Nah, artinya saudara yang kekasih dalam Tuhan, segala sesuatu dijadikan itu lewat deklarasi, lewat perkataan yaitu firman. Sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita belajar penciptaan 6 hari, selalu hari pertama dikatakan apa saudara? Maka berfirmanlah Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, benar saudara-saudara ya. 6 hari saudara selalu dikatakan berfirmanlah, jadilah, dan selalu dikatakan baik. Untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari ke-6 dikatakan sungguh amat baik. Nah, artinya saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita memperkatakan firman Tuhan. Betapa pentingnya kita mendeklarasikan firman Tuhan. Di dalam Keluaran 6 ayat 3-4 dikatakan, saudaraku, Allah itu esa, dan dikatakan ajarkan itu kepada anak-anak, supaya mereka, saudara, baik di perjalanan, baik di tempat tidur, baik mereka sementara istirahat, itu selalu dikatakan apa? Perkatakan firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, saya mau share ya. Ya.
sesuai tema The Power of Word. Bapak Ibu, tolong ada yang membaca ya. Silakan membaca Roma 10, silakan ya, dan juga Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 6. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Ya, firman Tuhan berkata, firman itu dekat kepadamu. Di mana Bapak Ibu? Di mana saudara? Di dalam mulut dan di dalam hati kita. Itulah firman iman yang kami beritakan. Roma 10:17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi firman Tuhan itu ada di dalam mulut kita. Sebab itu betapa pentingnya kita mendeklarasikan, menyampaikan, memperkatakan firman Tuhan. Dalam pelayanan kami ada deklarasi, Bapak Ibu ya. Ada deklarasi ayat-ayat firman Tuhan yang Tuhan taruh, saudara, dan setiap kami ibadah ada deklarasi iman pemenang. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau berkata begini ya. Oke. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 dan di dalam Amsal 18 ayat 21, firman Tuhan begini. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Ya. Apa yang keluar dari mulut Tuhan, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan dia akan melaksanakan apa yang disuruhkan Tuhan kepadanya. Itu Yesaya 55 ayat 11 ya. Kemudian Amsal 18 ayat 21 berkata begini. Hidup dan mati dikuasai lidah atau mulut. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, justru itu saudara, kita dengan firman Tuhan ini, pertama hal positifnya, apapun saudara yang kita harapkan, apapun yang kita rindukan, apapun yang menjadi target-target hidup kita ini, ya kita perkatakan. Sampel contoh firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Misalkan Bapak saudara yang Yeremia 29 ayat 11 berkata begini. Aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancanganku tentang kamu, yaitu rancanganku, apa saudara? Damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan kegagalan, bukan kehancuran, bahkan dikatakan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, ya, itu yang saya maksudkan tadi, bahwa firman Tuhan itu harus dideklarasikan, firman Tuhan itu harus diperkatakan, karena itu menentukan jalan hidup kita ke depan. Kalau kita seringkali berkata mengeluh, ya masalah, persoalan, itu yang akan terjadi. Karena kan Amsal 18 ayat 21 tadi jelas ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, saudara mungkin hafal ya ayat ini ya. Saya buka dan saya senang gitu. Jadi ini ayat ini menjadi sebuah warning bagi kita ya. Sebuah warning bagi kita supaya kita memperkatakan sesuatu itu jangan asal-asalan gitu loh. Ya. Karena kalau kita memperkatakan, kita menabur kata-kata negatif, kata-kata yang bisa dibilang saudara yang tidak memberikan semangat, tidak membangkitkan saudara iman kita, maka itu yang akan terjadi. Ya, ini firman Tuhannya, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, siapa suka memperkatakan, siapa suka terus mendeklarasikan, akan memakan buahnya atau hasilnya. Ya. Jadi kita harus berhati-hati mengucapkan sesuatu. Sekali lagi, kita harus berhati-hati, ada warning di sana, ada sebuah peringatan. Setiap perkataan kita itu sama seperti saudara sebuah
doa, sebuah permohonan. Jadi kalau kita selalu banyak mengeluh, ya tidak puas, ya seringkali kita bersungut-sungut, maka itu yang akan terjadi. Itu artinya ya. Nah, tapi kalau kita selalu memperkatakan hal yang positif, memperkatakan hal-hal yang membangkitkan semangat, ya hal-hal yang untuk ke depan kita supaya hidup kita lebih baik, gitu, maka itu akan terjadi karena itu firman Tuhan. Sesuai juga dengan Yesaya 55 ayat 11 tadi kan? Ya, saya share ya. Yesaya 55 Oke. Ayat 11. Oke, mari kita baca ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, artinya keluar dari perkataan Tuhan ya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan apa? Sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ingat tadi di dalam Roma 10 ayat 8, firman itu dekat di mana? Mulut kita. Benar nggak saudara? Artinya setiap perkataan-perkataan kita, saudara, itu sama seperti firman Tuhan yang keluar. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, itu yang akan terjadi. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Justru itu dikatakan, saudara, mari kita perhatikan setiap perkataan kita, setiap kalimat demi kalimat, karena itu menentukan masa depan kita, menentukan perjalanan hidup kita ke depannya. Jangan main-main dengan perkataan kita, jangan main-main dengan ucapan kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Nah, jadi mari ya kita belajar memperkatakan firman Tuhan. Nah, saya kembali lagi ya, tapi saya sudah tidak ikutin ya. Ya, ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini dari permulaan, saudara, firman Tuhan sampai dengan perjanjian baru, dari perjanjian lama perjanjian baru, segala sesuatu itu dikatakan diciptakan lewat firman, lewat logos, perkataan, firman, Bapak Ibu. Ya, jadi betapa pentingnya kita mendeklarasikan, memperkatakan firman Tuhan di setiap saat, setiap hidup kita, karena itu juga menjadi sebuah penentuan untuk kita bisa, saudara, mendapatkan hasilnya, atau akan terjadi terobosan atau tidak, mujizat atau tidak, itu semua, saudara, tergantung kepada perkataan iman kita. Amin. Ya. Sebab itu, saudara, mari kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, memperkatakan firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pertama dikatakan apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Dasarnya, saudara, adalah kita belajar untuk tiap hari, tiap saat kita memperkatakan firman Tuhan. Amin. Ini kita sudah, ya, saya baca tadi Amsal 18:1, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, Yesaya 55 ayat 11. Kemudian Roma 9 ayat 28 berkata begini, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan apa? Segera. Amin. Amin. Ya, jadi setiap firman Tuhan, setiap perkataan-perkataan firman Tuhan sekali lagi tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Katakan amin, ya. Sekali lagi, setiap perkataan kita,
setiap ucapan kita itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oke. Ya. Sering saudara kita menghadapi hidup ini ya, tantangan, masalah, persoalan itu, ini saya memberikan sebuah ayat ya, ayat-ayat di mana ketika kita ada sebuah kayak masalah, persoalan gitu, nah firman Tuhan ini boleh kita perkatakan gitu ya. Saya menulis ini dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Silakan ada yang mau membacakan ya, dua ayat ini, 2 Timotius 1 ayat 7 dan juga 1 Yohanes 4 ayat 4. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin, amin. Ya, saudara, saat dimana kita menghadapi masalah, persoalan tadi yang saya katakan, ya seringkali kita disuruh gitu ya, udah doa aja, ya atau kita misalnya bahkan berpuasa gitu. Nah, jarang sekali ada orang saudara mendorong kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Misal ketika kita ada serangan gitu ya, ada semacam kuasa gelap, roh jahat gitu, atau juga masalah-masalah kekhawatiran, masalah-masalah kecemasan gitu kan menjadi spirit gitu untuk mengintimidasi kita, untuk membuat kita sepertinya tertekan, ya terintimidasi. Nah, saya katakan seperti firman Tuhan tadi, kita perkatakan. Tadi firman Tuhan berkata apa? Kepada kamu dikaruniakan apa? Bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya seperti ini, saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah seperti tadi yang saya katakan, nah kita harus berani untuk memperkatakan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan dengan kita semacam saudara dengan otoritas yang Tuhan berikan bagi kita, kita perkatakan firman Tuhan itu sehingga masalah atau persoalan atau intimidasi itu, ketakutan, kekhawatiran, bahkan mungkin ada roh-roh yang bisa dibilang saudaraku untuk menghancurkan kita, untuk mencoba kita itu bisa dipatahkan, kita bisa hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Jadi tidak melulu saudara ketika kita diperhadapkan kita berdoa, mesti ambil waktu berdoa. Nah, ada saat di mana kita saudara menjawab atau kita melawan semua itu dengan kita mendeklarasikan firman Tuhan. Roh yang ada di dalam diri saya lebih besar dari kuasa-kuasa apapun, roh-roh teritorial, roh-roh kiriman, roh-roh apapun. Karena dikatakan tadi 1 Yohanes 4:4 berkata apa? Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Amin. Itu saudara. Jadi belajar untuk terus memperkatakan firman Tuhan ini. Ya. Ya. Saya mau memberi contoh saudara ya. Ya, saudara, di dalam Matius 1 tentang Tuhan diizinkan gitu ya, roh membawa Tuhan Yesus itu kepada gurun untuk dicobai. Kita tahu ya, saudara, ketika iblis datang mencobai 3 kali, tidak pernah Yesus tiba-tiba langsung, pas saya berdoa dulu, saya berpuasa dulu gitu ya, karena memang dia ada di dalam keadaan puasa ya. Tapi saudara, ketika 3 kali iblis datang mencobai Yesus, saudara, apa yang disampaikan oleh Yesus? Matius 4 ayat 4 berkata begini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Artinya setiap pencobaan, baik pencobaan pertama itu, Yesus menjawab dengan selalu memperkatakan apa? Firman Tuhan. Benar nggak saudara? Manusia hidup bukan dari roti saja. Ini adalah kutipan. Kutipan dari kitab Keluaran. Nanti saudara bisa baca ya. Nah, kemudian Matius 4 ayat 7 ketika pencobaan, ya iblis datang mencobai Yesus. Matius 4 ayat 7 Yesus berkata kepadanya, kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi apa? Yesus menjawab, mendeklarasikan apa? Firman Tuhan. Menjawabnya dengan memperkatakan firman Tuhan. Benar nggak saudara? Kemudian Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi ini yang saya katakan, saudara, Yesus pun ya itu setiap ada pencobaan, setiap ada saudara serangan, dia menjawabnya, dia menghadapinya dengan memperkatakan firman Tuhan, mendeklarasikan dengan apa? Firman Tuhan. Dan harusnya ini juga kita membiasakan. Ya, saya bilang kita membiasakan diri, belajar untuk kita memperkatakan firman Tuhan. Nah, persoalannya sekarang, Bapak Ibu, kita menghafal enggak ya ayat-ayat firman Tuhan? Ingat Bapak Ibu ya, tradisi orang Israel yang saya sudah katakan tadi, dan kalau saudara melihat perjanjian baru itu puluhan ribu ayat-ayat yang ada di perjanjian baru itu adalah kutipan yang ada di perjanjian lama. Karena tradisi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka selalu menghafal dan memperkatakan firman Tuhan. Saudara, jangan pikir Yesus ketika dapat serangan seperti itu, mencobai, iblis datang mencobai, tiba-tiba firman Tuhan itu muncul. Firman Tuhan itu sudah dihafal, sudah dipelajari oleh Yesus. Karena memang itu menjadi tradisi orang-orang Israel. Ya kan? Yang saudara saya katakan tadi, di dalam Keluaran 6 itu, ayat 34, ajarkan berulang-ulang, baik waktu di rumah, di jalan, di tempat istirahat, itu dikatakan ajarkan berulang-ulang. Dan sampai saat ini kalau kita melihat ya, baca tradisi orang Israel seperti itu, mereka terus membaca ya, mereka menghafal ayat-ayat firman Tuhan, dan mereka jadi sebuah gaya hidup gitu ya, sebuah gaya hidup bagi komunitas orang-orang Yahudi, bukan hanya di Israel tapi di seluruh dunia, sehingga mereka benar-benar paham gitu ya ayat-ayat Alkitab, khususnya perjanjian lama ya, karena mereka hanya mengakui perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu mereka tidak mengakui, kecuali orang-orang Israel mesianik yang sudah percaya Yesus sebagai Mesias. Nah, pasti mereka, tapi hampir mayoritas yang orang-orang Yahudi di komunitas seluruh dunia itu mereka hanya percaya kitab perjanjian lama, ya kan, yang sama gitu dengan kita. Nah, jadi jelas sekali apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini, keteladanan Tuhan Yesus itu menjadi bagian bagi kita. Ini yang saya maksudkan, saudara, setiap perkataan kita ya itu ada power, ada kuasa. Jadi mari sekarang saudara kita belajar untuk setiap hari, setiap saat kita memperkatakan firman Tuhan gitu ya. Kita memperkatakan firman Tuhan. Kita belajar ketika kita saat teduh, kita ambil bagian untuk satu ayat kita hafal. Ya, karena ada saat di mana seperti yang saya katakan tadi, saudara, ada intimidasi, ada kekhawatiran, ketakutan itu datang menyerang. Nah, kita bisa, saudara, memperkatakan firman Tuhan itu menghadapi ya masalah atau persoalan itu atau intimidasi itu dengan firman Tuhan gitu. Ya, enggak perlu lagi kita kayak minta pastor A untuk doakan saya. Tolong saudara saya atau minta doa, enggak Bapak Ibu saudara. Tapi kita belajar, kita sama seperti yang diajarkan Yesus, ketika ada serangan, ketika ada pencobaan, kita memperkatakan firman Tuhan itu dan kita bisa mengalami kemenangan. Amin. Ya, itu yang saya share pada
sore ya, siang menjelang sore ini ya saudara-saudara, mari kita belajar gitu ya. Mungkin kalau sudah sering kita dengar ya, doa adalah nafas kehidupan gitu kan ya. Tapi sekarang mari kita belajar bahwa firman Tuhan memperkatakan, mendeklarasikan firman itu juga menjadi gaya hidup kita. Benar nggak, Mbak, saudara ya? Ya, nah apa-apa saudara. Kita saat ini ya banyak sekali ternyata yang mengekspresikan lewat media sosial, khususnya kita yang tahu milenial ya. Saya juga punya akun ya TikTok misalnya ya, dan bersyukur saudara ya, media sosial ini banyak sekali menjangkau gitu ya, dengan hanya kita menulis ayat-ayat firman Tuhan gitu kan ya, dengan kreativitas gitu ya, lagu-lagu, pujian-pujian, ayat-ayat firman Tuhan. Nah, itu saudara sudah menghasilkan saudara, menjangkau jiwa-jiwa ya. Kita mungkin bulan lalu kita pernah ya kaget juga ya, viral gitu ya, yang lagunya kalau menurut kita itu lagu anak sekolah minggu kan, Tuhan Yesus tidak berubah. Itu sejak saya kecil itu sudah familiar bagi kita kan, karena saya orang Manado, saya lahir sudah ada di gereja saudara ya. Saya sudah tahulah Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi saudara ya, dengan cara Tuhan yang ajaib, lagu-lagu ini bisa menjadi berkat. Menurut saudara, ini saya percaya saudara. Sebab itu kita juga diajarkan bagaimana kita itu berdoa syafaat. Kita berdiri bagi bangsa kita. Benar nggak saudara? Ya, kita berdoa supaya saudara ya, dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan melawat bangsa kita. Kita berdoa supaya ada terjadi penuaian jiwa. Ya, kita melihat saudara, ada testimoni kesaksian-kesaksian kan di TikTok gitu ya. Mereka seringkali tidak diinjili saudara. Benar nggak saudara? Tapi bagaimana cara Tuhan berkarya sehingga mereka bisa dijangkau secara pribadi dan mereka boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Bahkan di etnis tertentu yang notabene saudara ya tidak mungkin, seperti mustahil, tapi justru itu saudara, mereka bisa dilawat secara pribadi. Saya mau berkata saudara, ini juga karena adalah hasil doa-doa syafaat kita. Amin ya. Jadi terus kita menjadi pendoa, berdiri bagi bangsa dan negeri kita. Saat ini ada 37 provinsi yang ada di Indonesia. Ada 514 kabupaten kota. Ada kurang lebih 270 juta jiwa lewat sensus ya 2020. Kurang lebih 270 juta jiwa lebih. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya. Nah, kita berdoa saudara. Ya, saya diingatkan Tuhan, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 seperti ini. Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Enggak penting siapa yang menanam, enggak penting siapa yang menyiram, yang terpenting adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Kita tidak usah tahu bagaimana Tuhan bekerja untuk bisa menyelamatkan bangsa kita ini, untuk supaya terjadi lawatan Tuhan, penuaian jiwa-jiwa. Kita nggak perlu saudara tahu. Yang penting kita berdoa, kita bawa bangsa kita supaya cara Tuhan yang ajaib, bahkan dikatakan malaikat-malaikat Tuhan bisa datang untuk menjamah, untuk mengenalkan siapa Yesus Kristus itu. Amin. Amin. Jadi ya, hati kita untuk bangsa kita, ya, hati kita untuk bangsa. Walaupun mungkin saudara sebagai pendoa syafaat kita tidak diperhitungkan, kita nggak dikenal, nggak apa-apa saudara. Ya, yang penting hati kita mengasihi jiwa-jiwa, kita mengasihi bangsa kita. Dalam firman Tuhan, di dalam, tolong bisa dibacakan di dalam Roma pasal 10 ayat 1, 2, 3. Silakan. Dara atau siapa yang bisa baca? Ya. Roma pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2 dan 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat
memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar, sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Amin. Saudara, jelas sekali ya, bangsa kita dikenal adalah bangsa yang beragama gitu ya. Banyak, saudara, kalau kita melihat ada orang-orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ibadahnya saudara tidak pernah saudaraku bolong-bolong gitu ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama, saudara. Ada orang-orang yang memang tulus mencari kebenaran, saudara. Nah, ini yang kita doakan. Ya, sama seperti Daud. Ini dia berdoa untuk bangsanya ya, orang Israel ya. Kalau konteks ini ya, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka ini adalah bangsanya dia atau bangsa Israel ya, orang-orang Yahudi, supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi sama seperti saat ini di bangsa kita. Mari kita berdoa supaya orang-orang yang memang sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran, ingin mencari saudara, ya, keselamatan itu, mereka bisa berjumpa. Mereka bisa menemukan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Amin, amin, amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya minta Ibu Pendeta Magdalena berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah disampaikan lewat hamba-Mu, Pak Pendeta Binyamin. Tuhan urapi hamba-Mu senantiasa pakai di dalam pelayanannya, dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan urapi lebih dahsyat, lebih luar biasa. Kami generasi penerus, pemuda, remaja, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bila Tuhan Kau menjaga hati kami, terlebih tutur kata kami, untuk kami selalu menyenangkan hati-Mu, Tuhan, bila menjaga emosi kami, agar kami senantiasa meninggikan Kau, agar kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati generasi muda yang ada di Zoom ini, kami percaya Tuhan berkati mereka satu persatu Tuhan. Masa muda, masa yang penuh bahagia, namun Tuhan Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terlebih Tuhan Kau menjauhkan dari pergaulan-pergaulan yang menyesatkan, pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bila di siang hari ini apa yang sudah kami dengar lewat firman-Mu, mereka mengerti dan mereka mengetahui bahwa Tuhan mengasihi mereka semua. Bila hidup mereka berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Menyerahkan semua seluruh pengurus yang ada, Tuhan berkati semua, Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pastor Gary atau yang bertugas. Silakan. Oke. Terima kasih Pastor Benyamin atas firman-Nya yang luar biasa. Oke teman-teman, mari kita buka mikrofon kita yuk. Kita bilang terima kasih kepada Pastor Benyamin. Yuk teman-teman. Terima kasih Pastor Gary. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih untuk kepercayaannya. Tuhan berkati. Ya Pak. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang ada dibawakan oleh Jara. Daripada Jara, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Angel. Boleh tolong share screen salah satu di antara kalian, teman-teman. Kak Anggi, udah nak
Oke, terima kasih Kak Febi. Oke, kita dengarkan pengumuman kita hari ini. Setiap hari Senin kita ada ibadah gerakan baca kitab plus dapat pengurus jam 1 siang. Buat di hari Rabu dan Sabtu. Di hari Rabu dan Sabtu kita mengadakan komsel disertai doa pengurapan. Itu jam 1 siang buat teman-teman yang ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dan persepuluhan atas nama Bank OCBC NSP dengan nomor rekening 693813366350. Sekali lagi saya bacakan OCBC NSP dengan nomor rekening 693813366350 atas nama S. Gary Morisimo Unity for Jesus. Informasi ibadah dan pelayanan bisa langsung kontak, bisa langsung hubungi ke pembina rohani kita, Pendeta Gary Morris dengan nomor HP 0856 9702 7878. Saya serahkan kepada host Kak Angel. Oke, thank you Yara atas pengumumannya. Oke, tiba saatnya kita doa syafaat. Doa syafaat dibawakan oleh saya. Itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Begitu besar dan sejarunia dalam hidup kami ya Tuhan, betapa besar karunia-Mu dalam hidup kami. Ya Bapak Surgawi, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu. Sehingga pada sore hari ini, ibadah kami ini boleh berjalan menurut kehendak-Mu. Bapak, kami berdoa untuk Pastor Penyamin ya Bapak. Berikan lagi kesabaran, pimpin dia dalam pelayanannya dan usahanya, dalam pekerjaannya. Dan berkati ya Bapak, dan berkati semua keluarganya, baik ya tidak sama-sama dengan dia, maupun bersama-sama dengan dia. Kami tahu bahwa Tuhan itu beserta dengan kami. Itu ya Bapak, kau lindungi kami, beri kami kesehatan, kekuatan untuk kami bisa menghadapi semua masalah yang ada dalam hidup kami. Ya Bapak Surgawi, kami berdoa untuk teman-teman kami yang lagi sakit. Kiranya bidur-bidur-Mu menyembuhkan mereka ya Bapak, supaya mereka bisa pulih dan bisa beraktivitas menurut kehendak-Mu. Ya Bapak, bentukkanlah hati kami ini, supaya kami bisa menerima Engkau lebih dalam lagi, dan kami bisa mengerti apa maksud dari firman-Mu. Ya Bapak, kami berdoa untuk anak yatim piatu, kiranya Kau selalu melindungi mereka ya Bapak, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Kasih Tuhan itu yang kami rasakan setiap hari. Kami bersyukur memiliki Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapak, terima kasih buat pengorbanan-Mu untuk kami. Sehingga Engkau boleh menebus dosa kami di kayu salib. Ya Bapak, Surgawi, kami berdoa untuk pastor. Ya berkati dia ya Bapak, beri dia kesehatan, pulihkan lagi ya kembali ya Bapak. Dan kami tahu bahwa Engkau tidak membiarkan umat-Mu mengalami kesakitan maupun penyakit apapun. Kami berdoa untuk Anggi ya Bapak, pada saat ini dia lagi kumat ya Bapak. Berkati dia, pulihkan lagi ya. Sembuhkanlah dari bidur-bidur-Mu supaya Anggi bisa pulih menurut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk Unity ya Bapak. Semoga Unity ini bisa kompak dalam satu iman, satu kasih, dan satu pengharapan. Kami serahkan Unity dalam tangan-Mu. Ya Bapak, Surgawi, kami berdoa untuk bagi bangsa Indonesia kami. Kiranya Tuhan-Mu menyertai bangsa Indonesia kami, dan jauhkanlah kami dari virus-virus COVID ya Bapak. Kami tahu bahwa tahun-tahun ini COVID semakin hari semakin naik jumlahnya. Tutup ya Bapak, jauhkanlah kami dari COVID dan membiarkan kami terkena COVID apapun. Ini doa kami, haleluya, amin. Oke, doa penutup serta doa berkat dibawakan oleh Pastor Penyamin. Daripada Pastor dipersilakan. Ya, Pastor Penyamin. ya, doa penutup ya. Iya. Oke. Ya, mari kita mengakhiri ibadah kita komsel di siang hari ini. Kita bersama-sama ya
Urabatakara dabasikira dabatakara labalaba shandarana matakayana. Inara labalaba sikira labatakara labashandarana matakayana. Hambamu berdoa Tuhan bagi kami semua yang hadir pada siang hari ini. Biarlah Tuhan apa yang saat ini mereka alami, pergumulan, persoalan hidup, bahkan juga mungkin kerinduan Tuhan. Biar terjadi terobosan breakthrough, terjadi mujizat, terjadi keajaiban Tuhan. Tuhan bersama dengan mereka Tuhan untuk bisa mereka melihat perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang sakit, mereka yang saat ini bergumul di dalam sakit penyakit, kami lepaskan oleh bilur-bilur, oleh darah Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan Tuhan. Mereka yang saat ini mengalami kekhawatiran Tuhan, kekhawatiran dalam hal finansial, ekonomi, apapun Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus supaya terjadi Tuhan, terobosan keuangan, mujizat ekonomi, usaha, pekerjaan atau apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, saat ini mereka berkumpul untuk bisa mendapatkan pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan terjadi juga breakthrough Tuhan, terobosan Tuhan, mereka diberikan kepercayaan untuk bisa mendapatkan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami imani, kami perkatakan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kemurahan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami saat ini, khususnya Tuhan untuk anak-anak muda saat ini. Bangkitkan semangat, pengharapan mereka Tuhan, antusiasme Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan setiap roh tawar hati, roh putus asa, roh Tuhan yang seringkali mengintimidasi, yang seringkali datang untuk mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak ada apa-apanya, mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah roh mereka menyalami Allah, dan mereka bisa melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inara nama takarada wasikira lama sai dibidikam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, jadikan mereka berkat. Jadikan mereka Allah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa di tangan Tuhan. Memberkati Pastor Gary, memberkati pengurus yang ada. Tuhan tambah-tambahkan Tuhan kepercayaan mereka yang bisa Tuhan, Tuhan konektivitas ilahi. Pertemukan Tuhan dengan orang-orang yang membutuhkan pelayanan lewat pelayanan United for Jesus Tuhan. Biarlah semua Tuhan sama-sama satu hati, satu jiwa, satu pelayanan, dan semuanya dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu atau saudara-saudari, kita akan kembali terima berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati hidupmu, menyertai dan memberkati keluarga rumah tanggamu, orang tuamu, menyertai dan memberkati setiap pekerjaanmu, usaha bisnismu, bahkan apa yang kau rindukan dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sepakat bersama-sama katakan amin. Kita beri Pak. Tuhan Yesus Terima Kristus. kasih. Haleluya, haleluya. Ya, oke ya. teman-teman. Pada hari ini ibadah Gom Cerita udah selesai. Dan Pak mohon dan dulu luar ada pertanyaan, diberi kesempatan untuk 3 orang yang mau bertanya, persilakan. Dara. Pastor. Oh iya. Ayo teman-teman yang mau bertanya, raise hand dulu ya. Ibu Paneta, Mancalena, ada yang mau ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Teman-teman, malu-malu loh teman. Kak Ana mungkin. Oke Yoram, 1 orang, ada lagi 2 orang. Kak Yulin,
Shalom Dek Yulin. Saya mau didoakan. Shalom. Ketemu lagi kita. Iya, Kak. Oke, cuma satu orang. Stefan. Shalom, Stefan. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Lewat ada. Gak Oke, ada. oke. Oke, teman-teman, dua lagi ya. Pastor, ada yang mau ditanyakan? Oke, sambil mungkin berproses yang sudah hand Yoram ya, silakan aja. Iya. Ya, nanti kalau ada lagi, yang penting sudah ada yang silakan Yoram. Yoram. Jadi sama ini kan tadi kan temani antara sama komunitas hari dan sabarlah doa bersama. Gini ya teman-teman, aku gak ngerti apa-apa. Saya baca mengenai masalah ini kan masalah Trinitas ya. Allah itu Maha Esa, Allah itu apa gitu. Oh, my goodness ya Allah. Saya mau bertanya Pastor, saya mau bertanya, Allah itu kan tiga, Allahku kan tiga atau satu? Benarkah Tuhan orang Kristen atau tiga? Ada, sorry. Ini kan masalah. Oke, pertanyaannya gini ya teman-teman. Ini kan masalah Allahku ya atau satu, ya. Ya, sebentar, tunggu. Ini kan masalah Allahku tiga atau satu. Ya, gimana sih guys, teman-teman? Kita kan semua. Oke. Ini Oh, kan gini maksudnya Pesta. Oke. Gini maksudnya, mungkin karena lidahnya pendek, jadi nggak kedengaran. Jadi maksudnya yang dia tanyakan itu, mungkin kan orang-orang di luar sana kan berpikir nama yang lain. Sebenarnya Allah kita itu tiga atau satu? Itu pertanyaan dari Bang Yoram. Ya. Oke. Saya kasih satu ayat aja ya. Saya kasih satu ayat supaya nggak lama-lama. Ya. Saudara bisa baca di 1 Timotius 2 ayat 5 ya. Ya. Karena Allah itu esa, ya, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi jelas orang Kristen itu menyembah satu Allah di dalam tiga pribadi. Dan kita selalu ingat Matius 28 ya. Ini dulu ya. Karena Allah itu esa. Orang Kristen menyembah itu Allah itu esa, tapi di dalam konsep yang kita tahu itu di dalam Matius memang ini pertanyaan-pertanyaan yang ini ya. Tapi kalau membahas seperti ini kan sebenarnya terlalu inilah gitu ya. Nah, dan jelas di sininya dikatakan ya ada konsep yang disebut dengan yang kita kenal Trinitas atau Tritunggal, satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak atau Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bapa itu tidak lebih besar dari Anak, ya, tidak lebih hebat dari Roh Kudus, Anak itu tidak lebih daripada Roh Kudus, Roh Kudus itu tidak lebih dari Bapa, tidak juga lebih dari Anak. Satu sifat kesatuan sama, gitu ya. Jadi Allah kita itu satu, esa. Oke ya. Cukup itu 2 ayat aja ya. 1 Timotius 2 ayat 5 dan
Matius 28 ayat. Jangan kita suka sering ya, kadang-kadang kita akhirnya kita sendiri jadi kagok gitu. Misal kita bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Konsep yang benar itu kalau kita baca tadi Matius 28 itu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Karena sebenarnya tidak salah juga, cuma pengucapan itu jadi seperti kita punya 3 Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam konsep tadi yang kita sudah jelas Yesus mengajarkan itu apa? Allah Bapa, Anak atau Putra, Roh Kudus. Ya. Itu. Tidak ada di Alkitab saya nantikan Allah Bapa, Allah Yesus atau gitu ya. Ya, pokoknya itu aja yang benar-benar tertulis gitu loh. Itu saja. Ya, Allah kita Esa di dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, oke. Siapa tadi yang bertanya gimana? Yoram, Pak. Yoram. Ya, Yoram gimana? Ini maksud saya gini ya, maksud saya begini loh. Ini pertanyaan, ini kan jawabannya sih hampir kan, maksudnya gini, Tuhan orang Kristen ada 3, benarkah Tuhan orang Kristen ada 3? Lalu apa mana Ulangan 6 ayat 4 yang menentangkan bahwa Allah itu Esa? Bagaimana pula tulisan lain di Alkitab menentangkan bahwa ada Allah Anak Bapa, Anak dan Roh Kudus? Nah, apakah tulisan Alkitab menjadi kontradiktif? Apa arti dari Trinitas sendiri? Itu sudah aku rangkum semuanya, terima kasih. Tapi aku punya pertanyaan bonus di saya, gini ya, Pastor, aduh, ini pertanyaannya sangat Trinitas banget. Gini ya, yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini hampir mirip sebenarnya. Kayak Allahku 3 atau 1. Oh my goodness, ya Allah. Udah, terima kasih. Thank you. Ya, ya memang kalau mau berbicara itu ya nggak akan habis-habisnya ya kalau kita bicara tentang Tritunggal Trinitas. Bukan intinya sih sebenarnya sama ya, kayak Ulangan 6 ayat 3 itu sebenarnya 1 Timotius 2 ayat 5 itu kutipan daripada Ulangan 6 ayat 3, Allah itu Esa pula dia menjadi Allah itu sebenarnya kutipan dari Ulangan 6 ayat 3 itu sebenarnya. Nah, kalau ini kan apa ya? Ya pokoknya terima, bukan juga kita bilang nggak pakai logika atau apa ya, karena itu yang memang disampaikan oleh firman Tuhan ya di dalam Alkitab ya memang seperti itu konsep yang Tuhan ajarkan. Misalnya kan Kejadian 1 kan ayat 1 kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya kan, terus bumi belum berbentuk dan kosong, Roh Allah melayang-layang, itu oknum Roh Kudus ya. Kemudian berfirmanlah. Nah, jadi ada 3 ya, ada Bapa, ada Anak, Firman, ada Roh Kudus ya. Kemudian konsep itu jelas pada waktu Kejadian 1 ayat 26 itu ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu kan artinya jamak, lebih dari 1 ya. Artinya ya memang seperti yang Yesus sudah ajarkan yang Matius 28 itu kan, Bapa ya, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu ya. Jadi kalau kita juga bilang kita memaksakan menjelaskan sedetail apa, saudara akan tetap ada semacam ya celah-celah. Ini kok seperti kayak Yesus berdoa ke Bapa apa. Nah itu nggak akan ini. Tapi konsep yang benar ya seperti itu aja, bahwa orang Kristen itu menyembah satu Allah ya dalam konsep 3 pribadi yang keesaannya sama, saudara. Ya, Bapa itu tidak lebih besar dari Yesus, Yesus itu tidak lebih besar dari Roh Kudus, Roh Kudus itu tidak lebih besar dari Bapa. Satu sifat kekekalan. Ya, itu saja ya. Karena kalau mau bahas tentang ini ya, kalau kita bilang pokoknya kita percaya untuk iman Kristen ya, bahwa kita percaya satu Allah
di dalam 3 kesan, 3 kepribadian, sorry, bukan 3 kesan, 3 pribadi, saudara ya. Oke. Oke, Pastor, terima kasih. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Ada 2 orang loh. Saudara mungkin. Oke, ya ujung-ujungnya aku juga ya. Oke, terima kasih buat Kak Angel ya. Astaga, aku lagi. Oke, mungkin harus dipancing dulu ya, baru ada anak-anak muda yang nanya. Pastor, ini kan the power of word. Mungkin sebenarnya agak menyimpang sedikit ya dari tema. Mungkin sebagian anak muda ini kan istilahnya pelayanan itu kan pasti menomorsatukan bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia gitu kan. Dan memang apa ya? Mungkin kalau pelayanan anak-anak muda ini kan tergantung mood ya, Pastor ya, tergantung mood gitu. Yang mau saya tanyakan itu gimana sih caranya untuk anak-anak muda ini? Maksudnya jangan asal-asal pelayanan gitu. Karena kan mungkin banyak nih di antara kita gitu kan, copot pelayanan ini, copot lagi pelayanan ini, tapi nggak bertanggung jawab gitu kan. Dan itu apa ya, mengendalikan apa ya, kekuatan dia sih gitu. Maksudnya itu yang mau aku tanyakan, Pastor. Makasih. Ya, kalau ini kan memang tergantung respon setiap kita ya, respon gitu. Nah, saya selalu memotivasi kita kalau melayani Tuhan itu di dalam Kolose 3:23 ya, 23-24 itu ya. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Nah, dia firman Tuhan kan bilang begini, lakukanlah segala sesuatu itu dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab, ya kan? Ya, baca ya. Karena kan itu sekali lagi saya dalam pengalaman pribadi dalam melayani Tuhan, ya. Oke, dari 22 ya. Kita lihat ya sama-sama ya. Sampai 23. Dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima menerima yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kalau kita ya mengerti konsep ini, ya kita melayani Tuhan karena Tuhan gitu ya, karena Tuhan, bukan karena supaya kita punya nama, apalagi kalau kita sepertinya kayak supaya dipuji atau ada juga yang kayak supaya kita dapat berkat, kita diberkati apa. Nah itu saudara, suatu saat ketika hal-hal seperti itu kita nggak dapat, nah kita cepat tawar hati gitu. Kita akan cepat kayak kecewa ya. Tapi saudara, kalau kita mengerti ya pelayanan gitu ya lewat konsep firman Tuhan ini, apapun gitu ya. Nah, melainkan dengan tulus hati. Ya, kita melayani Tuhan itu bukan untuk menyenangkan manusia, bukan supaya kita dipuji, ya. Tapi saudara, kita melayani Tuhan karena saudara kita sudah terlalu baiklah Tuhan itu gitu loh. Tuhan itu sudah terlalu baik begitu sehingga kita malah saudara ketika kita melayani Tuhan itu suatu kehormatan bagi kita gitu. Nah,
Itu saudara, kalau kita punya komitmen yang kuat seperti ini lewat firman Tuhan begini saudara, apapun saudara, masalah persoalan kita dihargai, kita nggak dihargai, kita diberi kesempatan atau tidak, kita saudara, kita tidak akan pernah tawar hati, kita nggak akan saudara kecewa, kita akan terus melayani Tuhan. Ya, benar nggak saudara? Benar, Pastor. Oh, sebelum dilanjut pertanyaan Bang Yohanes, aku mau nanya satu lagi, Pastor. Aku lupa on cam, sorry. Aku mau nanya, Pastor, tentang pasangan ya. Gini nih, mungkin para wanita dan para pria pasti apa ya? Gimana mau dibilangnya? Pasti namanya pun ada yang punya pasangan kan, Pastor itu. Mungkin ada yang kalau di Alkitab kan nggak ada lah pacaran, istilahnya pendekatan gitu. Salah nggak sih kalau, tolong ya Bang Stefanus, oke. Salah nggak sih ya kalau misalnya kita kan pendekatan nih, Pastor kan. Kalau kita pendekatan lebih dari satu gimana itu, Pastor Benyamin? Soalnya kan rata-rata nih kalau cinta sejati kan pasti harus ada satu nih gitu. Jadi gimana sih cara para pria nih? Mungkin rata-rata pria ya, maksudnya nggak semua pria yang seperti itu dan nggak semua wanita seperti itu. Tapi mungkin mereka salah mengartikan tentang pendekatan ini, Pastor gitu. Pendekatan ini pastikan dekat sana, dekat sini gitu kan, Pastor gitu. Itu yang mau saya tanya, soalnya saya punya temen nih, itu kan Pesta, cowok, pria gitu kan. Jadi dia dekat saat dia misalnya dia udah punya pasangan nih, nah tapi dia dekat lagi sama yang lain gitu. Itu gimana ya Pesta? Karena kan kalau di Alkitab kan nggak ada nih kata pacaran, ada kan tunangan. Kita bilanglah pendekatan gitu Pesta. Terima kasih. Ya benar ya, kalau saya juga pernah mendengar aja ya, dan ada firman Tuhan yang memang kalau konsep Alkitab itu kan bukan pacarannya. Kalau kita belajar dari Yusuf dan Maria, itu konsep yang benar yang ada itu kan ya, mungkin tradisi orang Israel memang ya, yang memang jelas itu yaitu konsep tunangan ya. Nah, terus saya juga pernah mendengar yang ada memang yang punya istilahnya kapasitas dalam hal itu, pernah berkata bahwa memang ada baiknya itu pendekatan dalam arti pertemanan gitu. Dalam proses itu bisa mengenal gitu kan. Nah, jadi itu yang konsep yang benar gitu. Jadi ada baiknya seperti itu. Jadi mau 10 pun ya nggak masalah. Tapi itu dalam pengertian kita pertemanan, kita mencari tahu gitu kan. Cari tahu, oh dia kayaknya cocok dengan sifat saya, dengan apa ya. Nah, itu kan seperti itu sebenarnya. Nah, jadi kalau kita mau balik ya seperti itu aja gitu. Saya jujur mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ibu Heni ya, ada baiknya seperti itu. Jadi tidak ada konflik gitu. Jadi berteman aja ya sebanyak mungkin. Nah, nanti kan dari proses pertemanan itu maka kita bisa mengambil keputusan untuk siapa yang kita akan lebih mau berkomitmen gitu. Ya. Oh gitu, Mbak. Oh gitu berarti Pesta. Berarti gak harus punya pacar di tempat sini, di tempat yang lain kan, Pesta gitu. Iya. Oh, Iya. tapi kan takutnya gini, Pesta, kalau berteman itu nanti diam-diam dia pacaran, diam-diam itu sih maksudnya Pesta yang mau aku tanyakan gitu kan. Karena memang anak muda ini kan bisa dibilang sih
serakah ya, mau 2 pasangan. Jadi kan itu yang mau saya tanya. Ya justru itu yang akhirnya kalau kita punya konsep yang benar itu pertemanan. Nah ketika dia misalnya kayak meninggalkan kita atau berkomunikasi dengan orang lain, nggak ada masalah kan, gitu loh. Itu kan nggak ada yang perlu di dalam tanda kutip, nggak perlu kita kayak sesali, kita tangisi, kita baperan. Ya karena kan memang konsep pertama awal ada pertemanan, gitu loh. Ya, dia bisa melakukan itu, ya kita juga bisa melakukan itu kan, karena kan konsep awalnya pertemanan, gitu loh. Ya. Oke, makasih. Oke. Ini ya, siapa ini Pak Saudara Yohanes ya. Shalom Pastor, selamat siang. Saya ingin izin betapa kekuatan ketika kita mengalami kegagalan. Nah, saya mau kasih satu firman Tuhan saja ya di dalam Amsal 18 ayat 14. Ya, saya harap ini menjadi sebuah kekuatan juga bagi kita semua ya ketika kita mendapatkan kayak begitu ya, masalah-masalah, kesulitan, kegagalan. Ya. Firman Tuhan berkata begini, Amsal 18 ayat 14 ya. Amsal 18 ayat 14 berkata begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sesulit apapun kita, jaga semangat kita. Jaga antusiasme kita. Jangan tawar hati. Jangan putus asa. Karena saudara dikatakan kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, dalam masa kegagalan kita, justru disitulah kehancuran kita. Ya, Amsal 24 ya, ayat 10 ya. Ya, ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, ya artinya kita tawar hati, kita kecewa, putus asa. Pada saat kita gagal, maka di situ bukan kekuatan kita lebih besar, ya. Padahal kan pada saat kita lagi lemah, gagal, kita butuh kekuatan kan, kita butuh semangat kan, atau kita butuh sesuatu yang bisa membuat kita bangkit. Apa itu? Ya yang tadi itu, semangat. Karena firman Tuhan bilang orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sesulit apapun, kegagalan apapun, kalau kita masih tetap semangat, kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Ya, itu sebabnya kan sering orang bilang pokoknya boleh kehilangan apa-apa gitu ya, tapi jangan sampai kehilangan semangat kita, asa kita gitu kan ya. Kalau orang sudah putus asa ya udah game over, udah dia ya. Jadi jaga ya, biarlah Amsal 18 ini jadi rema bagi saya. Kita kan suka dengar antusiasme. Antusiasme itu kan dari bahasa Yunani entheos. Artinya ada Kristus di dalam hidup kita dan Kristus itu yang sumber semangat kita, sumber antusias kita. Ya. Oke ya. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi mau bertanya, dan ditutup domselnya. Iya, ada Yulin. Ya, Ibu itu Pak Saudara Yulian ya. Ayo kita sepakat ya berdoa ya. Kerinduan untuk bisa mendapatkan baby ya. Oke, kita sepakat ya berdoa. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa membawa Tuhan saudari kami Ibu Yulian Chen Tuhan dengan setiap kerinduan yang ada di dalam hatinya. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biar Tuhan, cara Tuhan yang ajaib, Tuhan Kau memberkati dia dengan Tuhan buah kandungan yang ada Tuhan dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan katakan, Ibu Yulian, tidak usah takut, tidak usah takut, tidak usah takut. Jangan kau khawatir, percayakan hidupmu kepadaku, kata Tuhan.
percayakan hidupmu kepada Tuhan. Kata Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik dan waktu yang terbaik untuk engkau bisa mendapatkan apa yang engkau rindukan. Satu hal yang Tuhan tuntut, yang satu hal Tuhan inginkan, engkau terus membangun hubunganmu dengan aku, kata Tuhan. Terus mencari aku, kata Tuhan. Jangan pernah engkau tidak percaya akan kebesaran, kekuasaanku atas hidupmu. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, kata Tuhan. Percaya, percaya, percaya. Kami berdoa bersepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi, tergenapi. Tuhan, biar juga Tuhan tahu apa yang saat-saat benar-benar kerinduan yang dalam. Supaya keluarga ini Tuhan bisa mendapatkan keturunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Si Tuhan. Amin, Pak. Ya.